Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi layanan bimbingan klasikal, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ice breaking dulu ya, biar badan kita sama otak agak fresh ya. Oke, boleh diri dari posisi tempat duduknya, Mak. Gerakannya diikutin ya. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu mau ngasem yang hari ini nggak masuk. Kalau dilihat dari jumlahnya 20 orang masuk semua ya? Iya. Oke, berarti nggak ada yang nggak masuk, semuanya masuk. Oke, Ibu mau nanya, pernah nggak kalian berpikir saya nanti lulus SMP mau kemana? Pernah nggak terpikir? Pernah. Kita kan harus berpikir rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Kalau berpikir rencana jangka panjang, kita harus berpikir jangka pendeknya dulu nih. Jangka pendeknya saat ini, saya lulus SMP mau kemana? Jangan sampai kalian nanti lulus sekolah ikut-ikutan temen. Misalnya, Bu, saya pinternya di bidang IPA. Misalnya pelajaran kalian bagusnya di IPA, di matematika, tapi pada saat kalian masuk sekolah lanjutan, kalian ikut teman, jurusannya apa? Jurusannya misalnya ambilnya yang bukan sesuai bidang kalian, berarti otomatis itu bukan keahlian kalian. Dan Ibu maunya kalian jangan sampai salah menentukan langkah pilihan kalian. Berarti ini gambaran kalian, saya lulus SMP kemana? Paham nggak? Misalnya gini, Bu, saya punya cita-cita pengen jadi, misalnya pengen jadi guru. Berarti kamu lulus SMP, jenjangnya harus ke SMA. Karena kalau guru itu dia butuh studi lanjutan ke perguruan tinggi. Kalau misalnya, Bu, saya pengen jadi perawat misalnya, oh berarti bisa lulus SMP, bisa langsung ngambil ke SMK keperawatan. Nanti lagi kalau bisa ada rezeki, berarti bisa ngambil kuliah S1 keperawatan. Artinya kita harus tahu pilihan kita. Atau Bu, saya lulus SMP mau ke pesantren misalnya, berarti saya masuknya kemana? Berarti
berarti saya masuknya ke madrasah kali ya. Kita lihat dulu ya video inovatifnya ya. Halo generasi tangguh, apa kabarmu? Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Materi kali ini kita akan bahas perbedaan SMA, SMK, dan MA. Ini merupakan materi lanjutan dari persiapan sekolah lanjutan. Setelah lulus SMP, aku mau melanjutkan sekolah kemana ya? Ke SMA, SMK, atau MA? Apakah kamu tahu perbedaan ketiganya? Atau masih bingung? Kemana ya aku harus melanjutkan? Kalau bingung, yuk kita kenalan dengan ketiga jenis sekolah lanjutan tersebut. Siap? Ketiga sekolah lanjutan tersebut adalah pilihan yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk diikuti oleh peserta didik yang tamat SMP. Oleh karena itu, bagi kamu yang kelas 9, hal-hal mengenai sekolah lanjutan ini perlu kamu ketahui, karena banyak informasi hoax yang beredar, yang tentunya dapat merugikan diri kamu sendiri. Karena mungkin beredar informasi, katanya lulusan SMK tidak bisa melanjutkan kuliah, karena mereka harus bekerja, apakah betul? Atau ada lagi, sekolah di MA hanya belajar ilmu agama, padahal aku bukan lulusan pesantren. Ayo, bagaimana? Nah, agar terhindar dari informasi yang tidak berdasar itu, maka kalian harus mengenal SMA, SMK, dan MA. Pada materi ini kita akan bahas sebelas tentang ketiganya. Yuk, persiapkan dirimu, siapkan catatan ya. Yang pertama, SMA atau sekolah menengah atas. SMA merupakan jenis sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. SMA ini dapat dikelola oleh negeri seperti SMA N1 Bandung, SMA N1 Margahayu, SMA N1 Ciwidey, atau yang lainnya juga dapat dikelola oleh yayasan swasta seperti SMA Islam Al-Azhar atau SMA KP Pasir Jambu atau SMA yang ada di sekitar kamu. Pendidikan SMA umumnya diselesaikan selama 3 tahun. Secara umum terdapat 3 jenis peminatan di SMA, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam yang berisi mata pelajaran sains. Lalu ada juga kelompok peminatan ilmu pengetahuan sosial berisi mata pelajaran sosial, dan ketiga peminatan bahasa dan budaya yang berisi mata pelajaran bahasa dan budaya. Yang dimaksud dengan bahasa asing antara lain bahasa dan sastra Arab, Mandarin, Jepang, dan sastra Korea, bahasa Jerman juga, dan bahasa Perancis yang sesuai dengan minat siswanya. Selain mata pelajaran itu, ada mata pelajaran wajib seperti PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJSKes, Prakarya, itu merupakan pelajaran wajib. Prospek karir lulusan SMA adalah sesuai dengan tujuan SMA, yaitu menyiapkan peserta didik atau murid untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Sehingga yang dimaksud dengan prospek karir pada bagian ini adalah prospek pilihan jurusan di perguruan tinggi untuk mencapai atau menggapai karir pekerjaan yang diinginkan. Nah, pilihan jurusan perguruan tinggi ini tergantung pada peminatan yang diikuti, sehingga kalian dapat berkonsultasi dengan guru BK di sekolah agar dapat secara langsung melihat kuat karir yang memuat prospek karir lulusan SMA yang sesuai dengan peminatannya. Kalian akan bertemu dengan guru BK ya. Oke, yang kedua kita masuk ke SMK atau sekolah menengah kejuruan. SMK merupakan jenis sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga. Namun beberapa SMK juga berada di bawah kementerian lain seperti Kementerian Industri, Kementerian Pariwisata, dan lainnya. SMK ini bertujuan untuk menyiapkan keterampilan peserta didik dinas yang kerja, sehingga proporsi pembelajaran praktik lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran teori atau materi. Bahkan SMK mensyaratkan peserta didiknya untuk mengikuti studi lapangan berpraktik sesuai dengan kejuruannya. Jadi, apakah lulusan SMK tidak bisa kuliah? Tentu saja pendapat lulusan SMK tidak bisa kuliah itu tidak benar, karena lulusan SMK mempunyai kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kelebihan lulusan SMK adalah mempunyai skill sesuai dengan kejuruannya.
Selanjutnya, peminatan pada SMK atau MAK memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan tujuan, program tujuan, dan paket tujuan. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 64 tahun 2014. Berikut merupakan secara umum bidang keahlian peminatan pada SMK. Dari bidang peminatan ini ada yang kamu minati, mungkin teknologi dan rekayasa, atau di bidang kesehatan seperti farmasi, atau di bisnis dan manajemen, atau di pariwisata. Nah, ini mungkin gambarannya berbagai macam bidang keahlian pada SMK. Banyak sekali. Kalian bisa menghubungi guru BK untuk mengetahui jurusan apa yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Silakan konsultasikan ya, akan bertemu dengan guru BK. Oke, yang terakhir adalah tentang MA atau Madrasah Aliyah. MA atau Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah tujuan MA merupakan jenis sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Pada pelaksanaannya, MA sesuai dengan SMA tetapi dengan tambahan muatan keagamaan, dan MAK sesuai dengan SMK dengan muatan keagamaan pula. Perbedaan mencolok antara SMA dengan MA dan SMK dengan MAK adalah kurikulum keagamaan tambahan yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini, peminatan MA memiliki tambahan peminatan selain Nia, IKIS, dan bahasa, yaitu di bidang keagamaan. Jadi apakah kalian sudah menentukan SMA, SMK, atau MA yang akan kalian pilih untuk melanjutkan sekolah nanti? Jangan lupa tetap konsultasikan dengan orang tua ya, karena pada dasarnya semua sekolah itu bagus karena mempunyai tujuan yang baik. Tidak ada sekolah favorit, yang ada adalah sekolah yang sesuai dengan minat kalian. Manfaatkanlah kesempatan yang ada, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dan jangan lupa libatkan keputusan pilihan sekolah kita dengan orang tua, dan tidak perlu ikut-ikutan teman. Kamu berhak atas pilihan masa depanmu. Jangan seperti itu di bidang keagamaan. Jadi apakah kalian sudah menentukan SMA, SMK, atau MA ya kak? Oke, jadi gini nak, kalau ibu kasih penjelasan lanjutan dari yang tadi inti awal ibu bilang ya. Jadi kalau kalian bicara masalah studi lanjutan, dari sekarang kalian harus tahu saya ini masuk sekolah di SMP dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu kan pasti pengen lulus ya? Pengen lulus gimana? Pengen, oke. Kalau kalian nanti lulus, itu pilihan kalian studi lanjutannya ada 3. Beda halnya kalau SD lulus SD, SMP. Mau SMP-nya di negeri, swasta, atau di pondok tetap namanya SMP kan? Itu satu. Tapi kalau kalian lulus dari SMP, pilihan kalian ada 3. Yang pertama SMA, sekolah menengah atas. Ini jurusannya ada 3 nah. Jurusannya ada IPA, IPS, bahasa. Atau SMK yang tadi dijelaskan banyak tuh, ada 9 bidang. Tapi sesuai dengan bidang kalian apa, sesuai dengan diri kalian. Atau MA itu sama dengan Madrasah Aliyah, atau kalau di Islam pesantren ya. Kalau di Kristen juga biasanya juga ada SMA tapi mondok. Jadi MA itu dia gabungan antara pelajaran umum dengan pelajaran agama biasanya. Oke, kita flashback ke awal. Nih, oke. Di sini sekolah SMA itu jurusannya ada 3 yang tadi dibilang. Pertama adalah jurusan IPA. Jurusan IPA itu biasanya yang kalian suka dengan eksak. Eksak itu apa Bu? Eksak itu hitung-hitungan. Kalau dari sekarang kalian di SMP suka berhitung, suka logika, nilai saya Bu paling tinggi pelajaran IPA, pelajaran matematika, itu tinggi yang hitung-hitungan. Itu berarti kalian cocok di bidang SMA jurusan IPA. Tapi Bu, kalau saya lebih cocok ke arah pelajaran IPS, nilai rapot saya tinggi di pelajaran IPS. IPS itu apa? Sosial. Pelajarannya geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kalau di SMP itu pelajaran IPS nah, umum. Terus yang berkaitan dengan kalian ini berpikir.
berpikir, tapi saya sukanya Bu berkomunikasi, karena orang sosial itu biasanya pintar komunikasi. Itu berarti cocoknya ke SMA jurusan IPS. Ada juga SMA jurusan bahasa. Bahasa itu macam-macam tergantung sekolahnya. Kalau dulu di tempat Ibu SMA, jadi sekolah SMA itu jurusannya memang ada 3, SMA IPA, IPS, bahasa. Tapi kalau untuk jurusan bahasa, yang sekolah itu jurusannya berbeda. Kalau dulu di SMA Ibu ada cuma 1, jurusan SMA bahasa Inggris. Jadi dominannya ke bahasa Inggris. Tapi kayak anak Ibu yang di SMA, anak Ibu udah lulus tuh tahun kemarin. Dia ada jurusan sastra Jepang. Tapi anak Ibu ngambilnya bukan di jurusan bahasa, anak Ibu jurusannya ngambil SMA IPA. Tapi di SMA dia ada jurusan SMA jurusan bahasa Jepang. Dan biasanya kalau untuk tiap sekolah beda-beda, ada jurusan bahasa Inggris, bahasa Jepang, beda. Tapi yang pasti di jurusan bahasa. Ini kalau kalian pengen masuk ke SMA. Nah, terus kalau kalian mau masuk ke SMA, itu target kalian, prioritas kalian itu adalah saya atau istilahnya dituntut untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena pada saat kalian di sekolah menengah atas itu tidak diajarkan tentang keahlian. Kalian dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Terus pilihan selanjutnya ada nih, prospek lulusan karir ya. Jadi kalau lulusan SMA dia harus lanjut ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena di sekolah SMA itu nggak diajarin skill sama sekali. Jadi contohnya gini, kalau di SMA itu dia teori misalnya 80%, prakteknya itu 20% ya sebatas diskusi kelompok, presentasi, seperti itu. Tapi tetap sesuai dengan mata pelajaran yang tiga tadi kaitannya. Kemudian kita bicara tentang sekolah menengah kejuruan. Nih, sekolah menengah kejuruan merupakan jenis sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun beberapa sekolah atau beberapa SMK juga berada di bawah kementerian lain, seperti Kementerian Industri, Kementerian Pariwisata, dan lainnya. Jadi kalau SMK itu kan jurusannya macam-macam. Nah, tahu nggak di sini yang SMK dekat apa sih? Yang daerah Penduranan masuk, ada kan SMK? SMK berapa sih? Tahu nggak yang SMK berapa? Tahu nggak yang ini? Dia itu kan ada gabungan dari PT dia gabung ke situ, jadi lulusannya bisa direkrut. Artinya dia ada sistem kerjasamanya, Nak. Seperti itu. Biasanya kalau SMK ini jurusan yang ada di SMK biasanya meliputi teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, bidang kesehatan, agribisnis dan agroteknik, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa dan kriya, serta seni pertunjukan. Kalau kalian mau masuk ke SMK, kalian harus lihat ini, saya sukanya di bidang apa, sesuai nggak sama bakat saya. Misalnya kayak gini, dulu ibu pengen lulus pondok, ibu kan SMP ibu di pondok lah ya. Dulu ibu SMP ibu di pondok pesantren, ibu pengen ngambil SMK jurusan keguruan, zaman ibu dulu. Karena ibu pengen jadi ustadz, zaman dulu ustazah gitu kan. Tapi ternyata SMK keguruan setelah ibu lulus tutup, jurusannya nggak ada. Mau nggak mau ibu harus harus sekolah SMA umum. Tapi ibu dulu tetap pengennya sih SMK, pengennya akhirnya ibu ngambil jurusan seni rupa dan kriya. Ibu ngambil jurusan pariwisata. Ibu nyari dulu SMK pariwisata, jurusan tata boga. Ternyata ibu nyari adanya di daerah Jatiwaringin yang lebih jauh daripada kampus ibu, lebih jauh daripada SMP ibu. Ibu pesantrennya di Asapiyah, Jakarta Timur. Ini SMK ibu daerah situ juga, rumah ibu di Pekayuan. Akhirnya dulu ibu nggak jadi, anak jarak terlalu jauh, ibu ngambil SMK biasa.
Tapi pada saat ibu lulus SMA, ibu ngambil jurusan kuliah ibu tata boga. Kenapa? Karena ibu tertarik masak awalnya. Akhirnya lulus, kuliah lagi ngambil jurusan S1 ke jurusan bisa kayak gitu juga. Atau bu saya suka misalnya, bu saya suka pelajaran IPA misalnya nih, pelajaran IPA. Saya suka matematika, saya suka IPA, saya suka berhitung. Terus saya suka dengan obat-obatan misalnya. Berarti kalian bisa ngambil ke jurusan bidang kesehatan. Atau kayak anak ibu juga, anak ibu juga ada di SMK, sekarang kelas 11. Anak ibu kelas 11, dia itu nggak pintar, kerjaan itu sukanya main handphone di rumah. Pokoknya kalau ada waktu dikit tiduran main handphone, ada waktu dikit handphone, kalau nggak laptop, nggak jauh dari itu. Makanya anak ibu lulus SMP, dia mengambil SMK jurusannya multimedia. Kalau di sini ini kan secara umum ya, tapi kalau jurusan multimedia itu larinya ke teknologi informasi dan komunikasi. Terus ada juga misalnya, bu saya suka ngutak-ngatik spare motor, tau nggak? Atau bu saya suka ngutak-ngatik apa sih ya yang di motor pintar-pintar, berarti bisa ngambil jurusan teknik mesin atau teknologi dan rekayasa. Atau bu saya suka dandan, suka make up, cuma sekarang di SMP 10 nggak boleh pakai lipstick sama Bu Sri ya, nggak boleh pakai bedak menor. Berarti kalian bisa lanjut ngambil SMK jurusan seni rupa dan kriya. Jurusannya bidang apa? Tata rias atau tata kecantikan. Itu belajar tentang make upnya semua. Jadi dulu kalau kalian suka dandan, kalian suka make up, bisa ngambil SMK jurusan tata rias. Itu belum pada tahu kan? Terus kalau misalnya bu, saya suka jahit bu, suka nyulam, itu juga bisa ngambil SMK jurusannya seni rupa dan kriya. Tapi bukan di arah seni rupa dan kriya, tapi jurusannya apa? Jurusannya tata busana. Terus bu saya suka makan bu, tapi saya suka masak, pengen jadi chef misalnya. Kayak ibu dulu pengen jadi chef ceritanya. Akhirnya kalau dia sekolah masak kan. Nah itu bisa juga ngambil SMK tata boga. Bu emang di sini ada SMK tata boga? Ibu kalau di daerah Bekasi ibu kurang tahu, cuman kalau di daerah ibu di Setu ada SMK Negeri 1 Setu kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah ada jurusan tata boga, tata rias, tata busana. Artinya kalian harus tahu proporsi sekolah kalian, tempat tinggal kalian. Bu kalau misalnya saya pengen ngambil jurusan misalnya kayak anak ibu multimedia yang di sini dekat UKBR, ya kan? Terus bu saya pengen jadi perawat misalnya, pengen ngambil SMK keperawatan, bisa SMK keperawatan. Di sini dekat mana SMK-nya? Ada KDM, ada Dayut, SMK Dayut Utama. Artinya carilah sekolah yang lanjutan itu yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal kalian. Paham sampai sini? Bu, kalau seni pertunjukan apa ya Bu ya? Pernah nggak mikir? Ada yang suka nyanyi, ada yang suka dance. Oh nggak dance? Ya kemarin kata seni, tari. Itu namanya seni pertunjukan. Itu juga ada SMK seni pertunjukan. Tapi kalau di daerah Bekasi ibu kurang paham di mananya, karena kan sekolah itu kan tergantung jurusannya. Nah tapi kalau di Jogja itu ada SMK jurusan gamelan, musik gamelan itu ada. Beneran ada SMK jurusan tentang keroncong, lagu-lagu keroncong. Jadi memahami jurusan-jurusan tersebut. Tapi memang nggak tiap daerah ada. Makanya kalau misalnya kalian pengen ngambil jurusan SMK harus dilihat saya cocoknya kemana. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Kemudian satu lagi pilihannya, nih madrasah aliyah. Madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan MAK merupakan jenis sekolah yang berada di naungan Kementerian Agama. Jadi kalau MA atau madrasah aliyah itu pilihan kita ke PBK. Ya kan bercita-cita menjadi guru. Setelah lulus SMP lebih baik saya menerima ke SMA. Guru apa nak? Guru IPS. Guru IPS. Tapi Rebecca waktu di kan
nilai kamu besar di pelajaran sosial apa di pelajaran hitung-hitungan? Ibu tanya. Sosial. Berarti sosialnya lebih tinggi daripada hitung-hitungan. Terus ibu tanya lagi, apakah Rebecca termasuk orang yang suka ngomong? Iya. Apakah termasuk orang yang cerewet? Iya. Iya. Apakah termasuk orang yang sangat komunikatif? Iya. Iya, berarti cocok jadi guru IPS. Kalau misalnya kamu pengen jadi guru IPS, berarti langkah kamu adalah saya lulus SMP masuk ke SMA jurusan IPS. Nanti kalau misalnya udah lulus SMA jurusan IPS, saya lanjut ngambil kuliah kependidikan jurusannya S1 Pendidikan IPS. Jadi guru IPS. Iya, guru IPS itu nanti kebagi lagi, kamu ngajarnya di mana? Di SMP apa di SMA? Kalau di SMP berarti cuma jadi guru IPS doang. Kalau di SMA bisa jadi guru ekonomi, guru geografi, guru sosiologi, guru ekonomi, karena IPS itu kepecah nanti. Seperti itu. Makasih Rebecca. Di grup WhatsApp kalian, coba kalian kerjakan link yang sudah ibu kasih. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, sembari kalian ngerjain link Google Form yang ibu kirim, ibu akan bagi kelompok kalian untuk minggu depan ya. Jadi ibu bagi satu kelas 4 kelompok. Nah ini namanya ibu sebutin ya, dan kalian nggak boleh milih. Kelompok 1 Jafira, Siti, Rizky, Alfiansyah, Anissa, sama Rebecca. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Khairunisa, Fiona, Max, Kori, Nadia, Inaya. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Yafi, Fatimah, Aurel, Alin, Cantika. Kelompok 4, kelompok terakhir ya, itu ada Syahla, Najwa, Amel, Dinda, Andra, dan Bagas. Oke, udah berbagi 4 kelompok. Jangan lupa itu kelompok untuk minggu depan. Paham ya? Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberikan salam. Assalamualaikum.